Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menjelaskan nama Allah selanjutnya, yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir ini berasal dari kata qudrah, ya. Al-Muqtadir berasal dari kata qudrah, ya, qudrah. Artinya, apa artinya qudrah? Yaitu kuasa. Artinya kuasa, ya. Dan juga berasal dari kata takdir, ya. Ya, artinya ketetapan. Jadi Al-Muqtadir ini berasal dari kata qudrah, yang artinya kuasa, dan takdir artinya ketetapan. Dari dua kata tersebut dapat dilihat bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menentukan segala sesuatu terhadap makhluknya. Kekuasaan Allah itu maha sempurna dan tidak sedikit pun ada kelemahan padanya. Jadi Allah itu memiliki kekuasaan yang sempurna. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Jadi kekuasaan Allah itu, ya, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, ya. Apa maksudnya? Ketika kita melihat ke langit, maka apa yang kita lihat? Yaitu ada indahnya awan, ya, ada matahari. Itu merupakan bentuk kekuasaan Allah. Begitupun jika kita melihat ke bumi, ya, kita juga menyaksikan ada hewan, ada gunung, ada tumbuhan, ada sungai, ada lautan yang luas, ya, banyak sekali kekuasaan Allah di bumi. Maka dari itu Allah itu maha kuasa dan maha menentukan. Begitu juga Allah juga menetapkan, ya, atau takdir. Ya, takdir artinya menetapkan. Apa maksudnya? Yaitu Allah itu menentukan atau menetapkan rezeki, maut, ajal manusia. Jadi Allah itu maha kuasa untuk menentukan rezeki, ajal, maut, jodoh manusia. Jadi kita sebagai manusia harus berusaha untuk mencari rezeki yang halal lagi baik, ya, agar kita diberikan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini tentu banyak nikmat yang kita rasakan dari Allah. Apa contohnya? Kita bisa bernafas, itu merupakan salah satu nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Kalau kita tidak bisa bernafas, maka kita akan meninggal. Ya, itu merupakan kita telah dicabut nikmatnya oleh Allah. Oleh karena itu, selama nikmat tersebut masih kita rasakan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, nama Allah Al-Muqtadir ini terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qamar ayat yang ke-42. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabu biayatina kulliha fa'aghadnahum akhza azizum muqtadir. Mereka mendustakan mukjizat kami semuanya, lalu kami azab mereka sebagai azab dari Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Jadi Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa.
Selanjutnya juga terdapat di dalam ayat yang ke-55 surat yang sama, itu surat Al-Qamar. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Itu artinya di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Jadi Al-Muqtadir artinya Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa dalam menentukan dan menetapkan. Allah Maha Kuasa itu, ya, apa tandanya? Yaitu Allah bisa menghadirkan sesuatu yang dulunya tidak ada, maka menjadi ada. Ya, di bumi ini sebelumnya tidak ada, maka Allah menjadikannya, menciptakannya. Itu tandanya Allah Maha Kuasa. Ya, Allah itu Maha berkehendak dan Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kekuasaan Allah tersebut meliputi langit dan bumi. Dan selanjutnya Allah juga memperbaiki terhadap makhluknya. Apa maksudnya? Yaitu ketika kita sakit misalnya, maka Allah Maha Kuasa bisa menyembuhkan kita. Syaratnya harus kita beriman kepada Allah, harus percaya dengan pertolongan Allah, ya. Sebab jika Allah itu Maha Kuasa, maka Dia bisa melakukan sesuatu terhadap hambanya jika Dia kehendaki, ya. Siapa yang Dia kehendaki. Maka dari itu harus kita selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, ya, selalu dalam lindungan Allah. Selanjutnya, apa contoh lain Maha Kuasa Allah? Itu Allah bisa memusnahkan segala sesuatu yang ada, ya. Jadi Allah itu bisa memusnahkan dalam sekejap. Jadi ketika kita melihat gunung, dan suatu saat nanti gunung tersebut akan binasa, jadi Allah itu Maha Kuasa. Selanjutnya contoh yang lain, ketika kita merasakan gempa bumi, maka itu merupakan salah satu kekuasaan Allah, ya. Itu merupakan salah satu kekuasaan Allah. Suatu saat nanti hari kiamat pasti akan terjadi, ya. Seluruh isi bumi ini akan hancur, ya, akan hancur, akan binasa. Yang tinggal adalah Allah semata. Jadi itu merupakan kehendak Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang beriman harus meyakini, harus mempercayai kekuasaan Allah, harus memikirkan, merenungkan, ya, betapa agungnya, betapa besarnya kekuasaan Allah tersebut. Ya, betapa banyak manusia yang berkuasa di bumi menjadi pemimpin, itu hanya sifatnya sementara, tidak kekal. Yang kekal adalah Allah. Di Allah mempunyai, ya, kekuasaan yang kekal, ya. Allah itu mempunyai kekuasaan yang kekal, tidak akan punah. Sebaliknya manusia tidak kekal, ada batasan-batasan. Nama Allah Al-Muqtadir ini juga terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat yang ke-45, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman tadruhu riyah.
Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Artinya, dan berilah perumpamaan kepada mereka atau manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa maksud dari ayat ini? Ya, Allah itu memberikan kehidupan kepada manusia. Allah yang memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia. Contohnya, ya, itu air hujan. Ya, setelah itu ada dengan air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan akan subur. Ya, kemudian juga kita bisa memanfaatkan tumbuhan tersebut untuk keperluan kehidupan kita. Jadi Allah itu memberikan perumpamaan, ya, itu perumpamaan kepada manusia, ya. Nah, itu perumpamaan. Jadi suatu saat nanti semua yang ada di bumi ini akan binasa. Oleh karena itu harus kita persiapkan amal, sebab amal tersebut ia akan menolong kita. Sekarang, bagaimana contoh perilaku yang menunjukkan nama Allah Al-Muqtadir itu? Ya, contoh perilaku yang menunjukkan ya nama Allah Al-Muqtadir, ya. Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang pertama yaitu menjadikan Allah, ya, sebagai tempat berlindung. Nah, itu yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Ya, kita sebagai hamba Allah, ya, yang mengaku Allah itu Tuhan kita, maka harus kita meminta dan memohon hanya kepada Allah. Ketika kita mengalami kesulitan, baik itu ekonomi, atau kita sedang ada musibah, harus kita meminta pertolongan dan berlindung hanya kepada Allah. Jangan percaya kita kepada dukun, kepada orang-orang yang mengaku pintar. Jangan kita percaya kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik, ya. Sebab kita tidak tahu, ya, kapan Allah mendatangkan bencana, ya. Kapan Allah mendatangkan bencana kepada kita, ya. Apa maksudnya? Ketika kita diberikan kesehatan, ada kekuatan, kelebihan, manfaatkanlah semua itu untuk melakukan kebaikan, ya. Dan ketika nikmat tersebut hilang, maka kita tidak bisa untuk berbuat baik lagi. Ketika ada kesehatan, maka haruslah kita memanfaatkannya kepada sesuatu yang berfaedah, yang membawa manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Selalulah kita berbuat baik kepada orang tua, guru, teman, masyarakat, dan orang-orang di sekitar kita, ya. Sebab Allah akan membalas kebaikan kita. Sekecil apapun itu Allah akan
membalas. Percayalah, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu harus kita banyak-banyak berbuat baiknya. Yang ketiga yaitu bersabar ketika Allah belum mengabulkan doa kita. Ya, terkadang kita berdoa kepada Allah ingin menjadi orang yang sukses, dan Allah juga belum mengabulkannya, maka kita harus bersabar. Sembari bersabar, kita juga harus berusaha dan melaksanakan perintah Allah. Apa-apa saja yang mendukung ke barat tujuan kita harus kita lakukan. Itu caranya. Ketika tujuan tersebut, keinginan tersebut belum tercapai, harus kita bersabar sembari banyak berdoa. Ya, kalau kita ingin tercapai tujuan kita tersebut, harusnya kepada Allah kita berharap. Jangan sampai kita suuzon kepada Allah, berburuk sangka. Jangan sampai demikian. Marilah kita berbaik sangka kepada Allah. Yang keempat yaitu perilaku yang mencerminkan nama Allah Al-Muqtadir, itu bersikap qanaah. Bersikap qanaah. Apa itu qanaah? Itu menerima apa adanya terhadap ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Kita harus menerima apapun yang terbaik bagi Allah untuk kita, maka harus kita terima. Jangan sampai kita mengumpat, mencaci pemberian Allah. Apa yang diberikan oleh Allah untuk kita, maka itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang membuat Allah itu murka. Sering-seringlah kita melihat orang yang berada di bawah kita. Banyak orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu harus banyak kita bersyukur. Harus banyak bersyukur agar kita diberikan keberkahan dan karunia oleh Allah. Sebab orang bersyukur tersebut akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Yang kelima yaitu mempersiapkan bekal. Mempersiapkan bekal sebelum kematian menjemput kita. Selama kita hidup di dunia ini, maka harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, tempat untuk beribadah, tempat untuk berbuat kebaikan. Jadi sebelum kita meninggal, harus kita persiapkan segala kebaikan dan amal soleh kita. Apa contoh amal soleh tersebut? Itu apapun ajaran agama harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbuat baik kepada orang tua, membantunya semampunya, mengucap dengan kata-kata yang baik, tidak menyakiti, dengan sesama teman harus kita hargai. Kita harus mempersiapkan bekal sebelum kematian menjemput kita. Sebab manusia ini pasti akan mati.
ya Allah akan mencabut nyawanya melalui malaikat Israel. Oleh karena itu, sebelum malaikat mencabut nyawa kita, kita harus siap. Ya, kita harus siap. Kapanpun harus siap. Kita harus memperhatikan kehidupan yang panjang, itu kehidupan yang abadi di akhirat. Itu hanya nikmat Allah, itu diperuntukkan bagi orang yang banyak berbuat amal soleh. Jadi itulah penjabaran dari Bapak. Silakan dipahami. Ya, dibaca surah Al-Qamar ayat yang 42 dan 55, surah Az-Zukhruf ayat yang 42. Ya, baca dengan terjemahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.